Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriana Nuguweru, NIM 14 20 12 10 23R, kelas KPN 21, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi demokrasi di Indonesia. Reformasi demokrasi di Indonesia berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa ini juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adanya perubahan dalam penerapan demokrasi di masa ini dapat dijelaskan melalui beberapa pembahasan, yaitu demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan antara lain. Yang pertama, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 12 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum 1999. Pelaksanaan pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, banyaknya partai politik peserta pemilu. Yang kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang ketiga, pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. Yang keempat, pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil. Yang kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang keenam, kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. Latar belakang reformasi 1998. Yang pertama, penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung rendah. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Yang kedua, akibatnya bisa ditebak. Pemerintahan Orde Baru di bawah ini
kepemimpinan Presiden Soeharto, meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menurut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Yang ketiga, tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh, sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah antara lain resupen pemberombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Yang keempat, akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden, dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Penerapan demokrasi masa reformasi. Yang pertama, demokrasi yang dilaksanakan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya, perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang memacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden, wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain. Yang pertama, keluarnya Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, Ketetapan Nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan dari KKN. Yang keempat, TAP MPR Republik Indonesia Nomor 12 MPR 1998 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Yang pertama, abdemen pertama tahun 1999, yang kedua abdemen kedua tahun 2000, yang ketiga abdemen ketiga tahun 2001, yang keempat abdemen keempat tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selain mengubah norma-norma yang memungkinkan prinsip-prinsip negara, hukum dapat diwujudkan juga mengubah norma-norma demokrasi di demokrasi proses dan demokrasi substansi juga dapat diwujudkan kalau dihentikan secara menyeluruh materi perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 meliputi mempertegas pembatasan kekuasaan presiden, di mana jika sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada lembaga kepresidenan begitu besar yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus kini kekuasaan presiden terbatas pada kekuasaan eksekutif saja. Menghapus keberadaan lembaga negara ketentuan DPA dan membentuk lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Daerah DPD, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bank Sentral. Mempertegaskan dan memprinsip jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara, mempertegaskan dianut teori kedaulatan rakyat yang selama ini lebih terkesan menganut teori kedaulatan negara. Secara efektif, amandemen Konstitusi Indonesia menghasilkan sejumlah desain baru format kenegaraan sebagai berikut. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat, sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden terpilih saja. Yang ketiga, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, adanya jaminan terciptanya stabilitas jalannya pemerintahan karena jabatan presiden dibatasi dalam masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat dihentikan oleh MPR dalam kondisi tertentu saja berdasarkan Undang-Undang Dasar serta melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian hukum oleh MK. Yang kelima, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali setelah disebutkan di atas mempertegaskan dua hal kerangka hukum dasar demokrasi sekaligus, yaitu demokrasi prosedur berupa ditetapkan prosedur dan mekanisme penentuan puncak jabatan politik eksekutif baik nasional maupun daerah melalui pemilu langsung oleh rakyat. Yang pertama, indikator pelaksanaan demokrasi 1998. Yang kedua, sekarang dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem meliputi multi-partai dalam pemilu tahun 1999. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa lanjutnya.
Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokrasi dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedangkan menuju ke arah kesempurnaan, akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah menggawai demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Penanaman kesadaran berkonstitusi demokrasi sekarang. Inti dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Oleh karena itu, setiap warga negara termasuk kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dan dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan ikitan baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kedelapan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kesembilan, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Kesimpulan demokrasi reformasi. Yang pertama, hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk selalu mengualitaskan sistem dan yang demokratis, yaitu pertama, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak, umum, tidak membuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi tuntutan perubahan. Yang kedua, konstitusi harus semua prosedur perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting. Misalnya, harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan, isi konstitusi, dan quorum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Kesimpulan demokrasi reformasi. Yang pertama, hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk selalu menghasilkan sistem yang demokratis itu. Yang pertama, sistem demokratis yang telah dilakukan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkan
mewujudkannya oleh penyelenggara negara, sebab sistem dan semangat penyelenggaraan negara itu sama pentingnya. Kedua, sebagai produk kesepakatan resultaten yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, Undang-Undang Dasar itu tidak boleh ditutup dan kemungkinan untuk diubah dengan resultate Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil amandemen pun harus membuka kemungkinan untuk diamandemen lagi dengan resultasi baru jika keadaan dan waktu menuntut dilakukannya hal itu. Meskipun begitu, bukan berarti Undang-Undang Dasar itu dapat dengan mudah diubah dengan resultasi baru tanpa alasan yang ketat. Terima kasih apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.